Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, staf tata usaha SMB Negeri 3 Cimanuk yang sudah bersedia mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, baiklah Bapak Ibu. Tugas calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pandeglang. Nah, pada kegiatan hari ini agenda yang akan kita laksanakan yang pertama adalah pembukaan, adalah materi, diseminasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam materi. Nah, Bapak Ibu, silahkan bisa dibaca mungkin pertanyaan pemantiknya, jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Iya, nanti coba kita akan lihat ya jawabannya seperti apa setelah kita mempelajari materi ini. Nah, materi diseminasi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya siapa sih yang memiliki posisi kontrol itu? Kita lihat nih, stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Contoh yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada kenyataannya, di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu di dalam teori kontrol. Next, selanjutnya
Nah, apa sih sesungguhnya makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun kenyataan pada budaya kita, kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya adalah kata disiplin ini cenderung dikaitkan dengan ketidaknyamanan, dengan bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkesan adalah sebuah paksaan. Next, selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nah, dalam nilai-nilai kebijakan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku pasti memiliki tujuan, dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri seperti apa? Nah, seperti yang bisa kita lihat, nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti ini yang akan menjawab pertanyaan kita tadi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa yang kita laksanakan. Kita datang ke sekolah lebih pagi hanya karena menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur kepala sekolah atau takut mendapatkan hukuman di sekolah lain. Nah, ini masuknya adalah motivasi eksternal. Berarti ada hal lain di luar diri kita yang menjadikan sebuah motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan ini? Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting. Saya akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukan hal tersebut? Jadi ini masuknya ke dalam motivasi internal. Mau dilihat oleh kepala sekolah atau tidak, mau mendapatkan pujian atau tidak, tetap kita laksanakan karena sebagai sebuah penghargaan untuk diri sendiri. Nah, motivasi internal ini tujuannya adalah untuk disiplin positif. Karena kalau sudah masuk ke dalam disiplin positif, itu pasti sudah akan ada di dalam diri masing-masing tanpa ada paksaan. Kemudian, merdeka. Apa yang Bapak Ibu pahami dengan kata merdeka? Bebas. Ya, mungkin kebanyakan berpikiran bahwa merdeka itu adalah bebas. Nah, kita lihat. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang paling penting. Jadi bukan hanya karena melakukan sesuatu karena perintah, tetapi kita sudah punya kecakapan untuk memerintah, mengatur diri sendiri. Kembali lagi ke motivasi internal atau intrinsik tadi. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini rata-rata yang salah kaprah juga kita lakukan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sebuah tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang dimaksud sebagai penghargaan. Jadi contohnya murid, kita akan memberikan penghargaan ketika murid itu mau melakukan sesuatu. Nah, dikhawatirkan ketika nanti tidak diberikan sesuatu, maka anak tersebut tidak akan mau melakukan hal itu. Jadi mereka mau hanya karena ada penghargaannya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya tidak baik. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Kenapa bisa begitu? Karena anak akan cenderung bergantung kepada kita. Kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan mau melakukan hal tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi, ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada murid tersebut, maka dia juga tidak akan mau. Penghargaan tidak efektif. Kenapa dianggap tidak efektif? Karena bukan atas kesadaran sendiri, melainkan ada dorongan dari luar. Penghargaan bisa merusak hubungan. Apa maksudnya? Ketika kita suatu saat tidak memberikan penghargaan, maka yang tadinya dia sudah sangat berharap, akhirnya dia kecewa dan hubungannya akan menjadi tidak baik. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi cukup dengan menyampaikan bahwa nak, kamu ini luar biasa, sudah bisa melakukan ini, dan saya harap ke depan bisa lebih baik. Jadi kita berikan penghargaan dalam sebuah pengakuan supaya dia juga merasa dihargai. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian mungkin hampir mirip dengan khusus ini, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan selalu berfokus ke murid yang menonjol saja, apakah cantik, ganteng, pinter. Jadi semuanya harus bergantian diberikan penghargaan. Iya, supaya mereka juga merasa diakui. Jadi tidak akan ada perasaan bahwa saya ini tidak penting, sehingga motivasi belajarnya nanti akan turun. Kemudian fokus pada proses. Apa maksudnya? Kita jangan selalu cenderung fokus pada hasil akhirnya, tapi kita lihat sebagai contoh, mungkin yang sudah terbiasa disiplin seperti Putri melakukan hal tersebut sudah biasa, tetapi ketika ada error mungkin sedikit demi sedikit lebih baik, kita hargai prosesnya meskipun belum bisa setara dengan Putri.
putri. Begitu. Toh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada di dalam pembukaan, kemarin saya perhatikan kamu mengambil sampah ya. Nah, contohnya seperti itu. Rasa empatimu besar sekali ketika kita melihat ada anak yang menolong orang, kita sampaikan seperti itu. Nah, ini situasinya pada saat menolong murid baru di dalam kelas. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman dalam kelompok. Iya. Langsung itu. Kamu enggak. Seperti itu. Kita ucapkan juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu bisa kita sampaikan sebagai sebuah apresiasi. Gitu. Tapi boleh nggak kalau sekali waktu kita memberi penghargaan? Boleh. Betul yang disampaikan Bapak Kepala, boleh. Yang penting tidak akan menimbulkan ketergantungan. Next, selanjutnya. Nah, nih, coba Bapak Ibu lihat nih, beberapa tindakan guru ini biasa kita lakukan. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Coba nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, baik. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, hebat ini Bapak, kayaknya sudah pintar ya. Pintar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Suruh sepatu seharian di sekolah. Apa ini? Hukuman. Oke, nanti kita lihat coba. Lari Konsekuensi. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Cepayan. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat coba ya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama adalah hukuman. Kemudian yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Konsekuensi, hukuman, dan Konsekuensi itu. Kenapa ini bisa konsekuensi? Karena pelajaran olahraga. Jadi masih ada keterkaitan. Jadi masuknya adalah konsekuensi. Saya kira tergantung kesepakatan kelasnya gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau nanti ini dilakukan di pelajaran bahasa Inggris akan menjadi hukuman. Gitu. Tapi kalau masih nyambung dengan pelajaran itu dianggap sebagai konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang cenderung menyakitkan. Entah itu dipermalukan, entah itu secara verbal. Nah, anak membenci kedisiplinan. Kalau nggak dibalas catnya gimana? Kemudian Hukuman. terkesan sebuah paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Dokter yang bunuh diri itu. Iya. Dokter itu karena dia dibully ya. Iya. Ya itu juga masuk di dalamnya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum dia tidak akan jujur, akan cenderung untuk
menyembunyikan kesalahannya, berbohong. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena akibat dari yang dia lakukan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman tetapi dalam waktu yang jangkanya lebih pendek. Contoh tadi, ketika dia menumpahkan minuman punya temannya, dia harus membersihkan. Jadi meskipun dia merasa tidak nyaman tetapi hanya sebentar. Ada stimulus dan juga tanggapannya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tidak lagi menyakiti diri sendiri tapi menyesuaikan diri dari tadi yang kesalahan yang dia lakukan. Kemudian merupakan konsep diri yang baik dan konsekuensi dari konsekuensi itu anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, bukan lagi merasa dipaksa, tapi dia akan belajar mematuhi karena sudah melewati kesepakatan. Kemudian anak tidak akan kehilangan haknya dan dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Itu tidak akan terjadi. Baik, selanjutnya. Nah, ini tahapan yang paling tinggi, yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk semua masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dengan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini kita tidak lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi lebih dari itu adalah kita sebagai guru mencoba memahami apa kebutuhan murid sehingga mereka kekurangan apa sih murid ini sehingga mereka melakukan hal tersebut. Contoh, ketika ada murid yang datang kesiangan, kita tidak langsung kamu kesiangan ya, udah dihukum, tetapi kita tanya dulu, apa sih permasalahan yang membuat dia terlambat. Setelah itu baru kita secara bersama-sama mencari solusinya. Nah, dikaitkan dengan apa? Nilai-nilai kebajikan tadi. Tujuannya adalah untuk tujuan yang mulia sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Ketika kita melakukan restitusi, kita diharapkan dapat membangun murid yang tadinya merasa gagal menjadi seorang murid yang menjadi dia sukses. Maksudnya apa sih? Contohnya, ketika hukuman itu menjadikan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada murid, maka konsekuensi adalah sesuatu hal yang terjadi akibat dari yang dia lakukan. Tetapi di dalam restitusi itu ada merupakan sebuah pilihan. Maksudnya kita tawarkan. Nah, contoh begini. Ketika dia terlambat, kita bertanya, apa sih yang menyebabkan dia terlambat? Ketika sudah menyampaikan alasannya, kemudian kita tanyakan kembali. Nah, menurut kalian, menurut kamu, apa sih yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak terulang kembali? Jadi diberikan pilihan. Nah,
Ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukuman itu cenderung bersifat negatif. Kalau konsekuensi ini cenderung bersifat netral, ada stimulus respon, jadi sebab akibat. Kalau restitusi ini adalah positif, karena apa? Karena nanti akan terciptanya kesadaran dalam diri untuk berperilaku berbudaya positif. Gitu. Refleksinya murid kita kayaknya masih yang ini. Nah. Kunci peraturan. Betul. Jadi belum sampai ke gitu ya. positif atau netral ya Pak ya. Belum. Nah, ini masih murid mengerti peraturan. Iya. Mungkin tidak hanya murid ya Bapak Iya, ya. guru juga. Mungkin benar seperti yang disampaikan Pak Kepala, kita semua masih cenderung berada di posisi mana? Di mana kita kira-kira? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mungkin tahap awal ya. Jadi konsekuensi sudah ada. Mungkin sebagian juga ada tugas restitusi, tapi kebanyakan mungkin masih di area Hukuman ya Bapak ya. Iya. siswa kita lah. Betul. Iya, mungkin memang kita saat ini beberapa masih ada di level hukuman. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada desiminasi ini kita bisa bersama-sama merubah bagaimana supaya hal itu minimal bisa beranjak menjadi sebuah konsekuensi. Dan harapan terakhir adalah menjadi sebuah restitusi yang nanti akhirnya menjadi budaya positif. Tapi tentu semuanya adalah bermula dari diri sendiri. Karena motivasi yang paling baik adalah motivasi diri sendiri, intrinsik tadi. Nah, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh menebus kesalahan apa, Bu Nisa? Kita kalau jadi murid ya, atau kita. Yang tadi dijelaskan di situ ketika menumpahkan Pak Ian bisa di air di atas meja, kena taplak, mereka membersihkan kembali. Mungkin itu restitusi. Oke, ya. Jadi betul, bukan menebus kesalahan. Maksudnya kalau menebus kesalahan itu kita ketika melakukan sebuah kesalahan tidak memakai sepatu berwarna hitam, maka seharian kita ambil sepatunya dan seharian tidak boleh pakai sepatu sampai pulang. Tetapi lebih dari bagaimana dia menyadari kesalahannya. Ditanya dulu kenapa tidak memakai baju sepatu berwarna hitam, apa alasannya? Kemudian kira-kira solusi yang bisa kita lakukan seperti apa supaya mereka itu belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Dengan salah satunya siswa meminta maaf, mengakui kesalahan, itu akan memperbaiki hubungan. Dan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, refleksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Ingat Bapak Ibu, ketika ada anak di dalam kelas yang mereka cenderung malas untuk belajar, cenderung ngobrol, itu perlu kita dekati dan rata-rata sudah terbukti
ya, entah di rumahnya punya permasalahan dengan keluarga atau tinggal tidak dengan orang tuanya, kebutuhan itulah yang harus kita penuhi. Mungkin dia membutuhkan kasih sayang sehingga mereka ingin diperhatikan. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Maksudnya adalah bagaimana kita fokus kepada karakter murid supaya mereka itu bisa menyadari kesalahan dan akhirnya bisa berperilaku seperti kaidah-kaidah yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan hanya seperti hukuman. Kalau hukuman sekarang melakukan langsung mereka dihukum, besoknya akan terulang kembali. Tetapi kalau restitusi ini cenderung kita cari solusinya. Bagaimana sih solusi yang terbaik? Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa ini? Jangan sampai ketika mereka berbuat salah kemudian mendapat label, mohon maaf, anak nakal, akhirnya dijauhi oleh teman-temannya. Nah, restitusi ini diharapkan ketika mereka sudah menyadari kesalahannya dan tidak terulang kembali, sehingga mereka akan mampu kembali ke kelompoknya, diterima dengan tanpa ada label yang tadi. Memang berat Bapak Ibu ya. Kadang-kadang cenderung bertolak belakang dengan keadaan mungkin ya Pak ya. Bapak sih ini aja. Kan nyari kelompok sendiri Pak. Iya. Belum ini mungkin. Nggak tahu sekarang perkembangannya apakah sudah menyatu dengan siswa lainnya atau mungkin akan cari yang menurut dia ini yang memahami saya, ini yang mengerti saya gitu kan. Itu bagian dari itu. Iya, betul Bapak. Tadi saya melihat pun masih bergabungnya dengan kelas 9. Iya. Iya, jadi ini nanti yang akan menjadi fokus kita seperti anak-anak tersebut. Bagaimana supaya menghilangkan label bahwa anak itu mempunyai tanda kutip kelebihan atau kekurangan itu, sehingga teman-teman dalam kelompoknya itu mau atau bisa menerima tanpa melihat kekurangannya tersebut. Next, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, inilah yang menjadi akar permasalahannya. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ketika seseorang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut karena ingin mendapatkan perhatian. Kebutuhan dasar manusia di situ bisa dilihat. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Makanan. Betul, iya. Makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Primer, betul Bapak. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi ini juga menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Ketika mereka merasa kurang kasih sayang, iya betul, sehingga dia merasa tidak dihargai, tidak diterima. Mereka cenderung melakukan hal-hal yang menarik perhatian karena membutuhkan kasih sayang. Kita lihat saja Romi. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat Romi dengan sering ini Bapak
berteriak-teriak sendiri, pengen mendapatkan perhatian. Ketika saya praktekkan di dalam kelas, saya mencoba mendekati beliau, mendekati Romi ini. Besok paginya saya baru datang dari jauh sudah teriak, "Halo Miss!" Jadi mungkin itu dia ingin mendapatkan perhatian lebih. Bisa jadi di rumahnya karena tidak ada orang tuanya. Tuh. Kemudian kekuasaan atau power. Ini biasanya kebutuhan ini mereka itu merasa tidak mempunyai kehebatan apapun sehingga dia merasa tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kelebihan. Contoh di dalam kelas salbia, minder kayak gitu ya. Jadi minder. Sehingga mereka cenderung malas untuk datang ke sekolah. Kemudian kesenangan. Nah, ini juga yang menjadi sebuah perhatian untuk kita. Kita, guru-guru ini memang berada di abad yang berbeda dengan murid-murid. Kita cenderung mengajar dengan gaya kita. Sedangkan anak-anak sudah merasa itu hal yang membosankan. Ketika diajar ada yang tidur, ada yang ngobrol sendiri. Seharusnya kita tidak langsung menghukum siswa tersebut. Kamu dari tadi bercanda saja dan lain sebagainya. Ternyata kebutuhan kesenangannya yang tidak kita penuhi. Kita memberikan pembelajaran tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mereka tidak nyaman, tidak enjoy. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Tantangan untuk kita untuk selalu solutif dan inovatif. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan zaman anak-anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Anak-anak ini ingin bebas mengekspresikan dirinya. Contohnya, mereka yang senang berbicara, mereka ingin mempresentasikan. Yang senangnya sambil jalan-jalan, mereka bisa belajar sambil jalan-jalan. Diberikan kebebasan tapi bukan berarti semaunya, tetap. Nah, betul kata Berita. Disajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mereka bebas mengekspresikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pinter nih Berita PPG Pak, jadi kayaknya membaca modul diferensiasi. Buah literasi. Nah, ini dia keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah. Sebenarnya untuk membuat keyakinan kelas itu yang betul seperti apa sih? Keyakinan kelas sama keyakinan itu levelnya berada lebih tinggi dari kesepakatan kelas. Jadi mau di ini atau tidak berjalan gitu sudah. Iya. Kalau itu kan baik kan gitu. Kalau keyakinan kelas ini lebih kepada kalimat yang lebih positif, lebih simple dan bernilai-nilai kebajikan universal tadi. Ketika contoh tidak membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, itu harusnya dirubah dulu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kesepakatan kelas. Keyakinannya apa? Kalau kita membuang sampah kepada tempatnya itu maksudnya ke nilai universal yang mana? Bisa ke disiplinan, bisa tanggung jawab. Jadi contohnya bertanggung jawab kebersihan kelas bersama. Jadi kalimatnya seperti itu. Itu adalah
kalimat keyakinan kelas. Kalau ada yang sering berkata kasar, anak-anak mengusulkan dilarang berkata kasar. Itu harus kita rubah menjadi kalimat yang positif. Berbicara yang sopan dan santun. Keyakinan kelasnya apa nanti jadinya? Menghargai orang lain. Nah, betul Bapak. Menghargai orang lain. Itu adalah keyakinan Jadi menghargai gurunya dan juga temannya. Iya, sudah otomatis. Jadi maksudnya nanti akan ke situ. Bapak Ibu mungkin masih belum memahami juga ya terkait dengan perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, kira-kira bagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Dilarang Bapak pada waktu belajar. Dilarang? Ribut pada waktu belajar. Oke. Itu kesepakatan. Kalau kita buat menjadi kalimat positif, kira-kira apa Bapak Ibu? Dilarang ribut pada saat belajar. Belajarlah dengan tertib. Nah, belajarlah dengan tertib dari Apa Pak. itu pesannya? Kira-kira keyakinan Kelasnya kelasnya jadi apa? belajar dengan tertib berarti disiplin. Nah, betul. Ya kan nilai universalnya kan Disiplin disiplin. nilai universal sana. Jadi disiplin dalam belajar seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti silakan bisa dipraktekkan di dalam kelasnya. Pertama kita bisa menggunakan kertas apa itu namanya yang kecil itu? Post-it. Saya sudah melakukan, nanti ada videonya. Jadi biarkan mereka menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan terkait dengan kesepakatan kelas. Setelah itu kita bacakan, kita bantu untuk mengkelompokkan mana ini yang sesuai yang sama. Setelah itu bersama-sama merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, tulis kembali. Nanti setelah itu barulah kita buat keyakinan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu boleh dipajang? Boleh. Keyakinan kelas dipajang dan kesepakatan kelas juga tetap dipajang, dua-duanya. Diusahakan kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih pendek, mudah dimengerti, mudah diingat. Ditaruhnya di tempat-tempat yang ketika anak lewat kelihatan, tanpa sengaja terbaca. Jadi nanti akan selalu teringat. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter kalau COVID ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Mengapa bukan keyakinan? Kenapa harus keyakinan maksudnya, bukan peraturan? Kenapa ini? Coba Bapak Ibu, kalau melihat kasus ini, kenapa bukan peraturan, tetapi keyakinan yang harus ada dalam diri kita? Kamu harus kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri. Kalau melihat contoh yang pertama, kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Karena menggunakan helm itu terkait dengan keyakinan keselamatan, bukan lagi karena takut ditilang polisi, tapi lebih pada yakin kalau nggak pakai helm takut terjadi sesuatu nanti merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Bukan karena peraturan saja, tetapi karena keyakinan. Kalau nggak begitu takut tertular. Nah itulah mengapa harus tepat
datang tepat waktu. Kenapa bukan peraturannya? Datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturannya. Tetapi disiplin mengikuti pembelajaran. Kenapa harus keyakinan? Karena nanti kayak ketinggalan. Betul, Bapak. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Nah, jadi kalau kita terlambat, nanti saya akan rugi karena ketinggalan pelajaran. Jadi bukan lagi karena takut, tapi karena keyakinannya tersebut. Budaya positif, nah, berawal dari peraturan kelas. Jadi ini, peraturan kelas itu lingkarannya lebih kecil. Setelah peraturan kelas kita buat atau kesepakatan kelas tadi ya, sama ya, kesepakatan atau peraturan kelas itu sudah kita sepakati bersama. Tapi ingat loh ya, bukan gurunya yang membuat kesepakatan kelas, dibikin sendiri, di print sendiri. Kalau saya di kelas 9A, saya sengaja ada tanda tangan seluruh siswa, menandakan bahwa ini adalah hasil kesepakatan bersama, biar mereka ingat. Nah, setelah terbentuk peraturan kelas atau kesepakatan kelas, diharapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, harapannya menumbuhkan lingkungan yang positif, tidak hanya di dalam kelas. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Bermula dari kelas, otomatis kita dengan murid melebar lagi menjadi sebuah lingkungan. Contoh, Bu Desi sudah begitu tanpa disuruh Pak Kepala. Bu Rita sudah punya keyakinan sendiri. Bu Nisa, Pak Adam semua sudah punya keyakinan sendiri-sendiri terkait yang tadi, keyakinan nilai-nilai universal. Otomatis nanti lingkungannya pun akan positif. Jadi Bapak Ibu intinya adalah satu. Apa? Betul Bapak. Intinya satu. Mulai dari diri sendiri. Internal. Kalau udah semuanya dari diri sendiri, Pak Ian sudah dari dirinya, Pak Atar sudah, Pak Adam sudah, semuanya nanti akan menjadi kesatuan, lingkungan positif, dan akan tercipta budaya positif. Kalau sudah budaya ini sudah menjadi apa yang mendarah daging, tidak akan lagi harus diingatkan karena sudah menjadi karakter, cara hidup. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Apa sih maksudnya? Jadi tabel T dan Y ini adalah terdengar, berperilaku, dan terlihat. Kita nanti akan bisa menggunakan tabel ini untuk mengukur ketercapaian anak-anak kita. Apakah mereka perilakunya sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau perilaku kan berarti ada tindakan. Terdengar berarti ucapannya. Oh, saling menghormati. Berarti ketika bahasa ucapannya masih ada yang terlihat. Kalau terlihat yang bisa dilihat dengan mata visual. Mencium tangan. Kalau terdengar berarti mengucapkan salam. Berperilaku berarti memungut sampah dan lain sebagainya. Nih, nanti bisa ini kita gunakan untuk mengukur ketercapaian. Contohnya begini, Lam sudah mengucapkan salam, berarti yang mana nilai kesopanan terdengar dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ini sama ya, ini contohnya nih. Terdengar, yuk saya bantu. Nah, itu terdengar. Terlihat,
berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau berperilaku tersenyum ramah. Jadi yang Yang kedua ya. Kita banyak karena kita masih terdengar seperti itu. iya betul Bapak. Jadi kalau udah kesalahan temennya, seperti itu yang diucapkan anak kita. Jadi ini memang tidak mudah ya, karena ketika kita di sini diajarin ke rumahnya balik deh, iya kan? Lingkungannya seperti Lingkungan itu. betul. Lingkungannya, ini Nah, tantangan. Mungkin itu nanti yang akan menjadi salah satu bagaimana sih mencari solusinya. Nah, itu. Apakah kita memang harus ada satu kepemahaman dengan Ya. orang tua. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya melihat berbagi praktek dari sekolah lain, biasanya memanfaatkan wali kelas Bapak. Jadi wali kelas itu boleh mengadakan pertemuan dengan orang tua, tidak hanya ketika mengambil rapot, tidak apa-apa, mengundang orang tua untuk berdiskusi terkait budaya positif ini supaya apa? Nyambung antara perlakuan kita ke anak dan orang tua juga satu frekuensi. Tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa minta izin ke Bapak, oh Bapak, saya hari Sabtu siang jam segini mau mengundang orang tua. Boleh itu. Nah, mungkin ada kendala lagi ya, orang tua sudah kita rencana itu ya diundang. Nggak ada yang datang, ada yang tidak, ada yang datang kakaknya, orang tuanya. Di Jakarta ini juga harus dicarikan solusi lagi, jadi terus begitu kayaknya. Jadi jangan bermindsetnya ideal sudah selesai gitu, tidak. Iya. Kita hadapi seperti itu harus sesuai kita. Ya betul Bapak. Karena pada dasarnya kita memang harus tahu karakter siswa itu satu demi satu. Apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan? Ketika si A mungkin karena dia tidak tinggal dengan orang tua, berarti kita harus bertemu dengan siapa nih yang interaksi langsung di rumahnya gitu. Kita harus punya data identifikasi awal Bapak. Nanti supaya buku siswa khusus ya. iya, makanya kemarin sudah saya umumkan di grup supaya setiap wali kelas mempunyai buku catatan khusus. Itu salah satunya untuk hal tersebut. Nah, ini peraturan kelas. Keyakinannya nanti menjadi seperti apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat keyakinannya. Nah, kalau mengembalikan buku pada tempatnya itu bisa kita tulis sebagai tanggung jawab. Nanti kata-katanya diramu. Tidak hanya tanggung jawab begitu, mungkin tanggung jawab adalah tugas kita bersama atau bagaimana supaya menarik kata-katanya. Menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit masuk mana? Iya, mungkin sama dengan menghormati juga. Karena menghormati siapa? Gurunya juga teman-temannya. Tapi disiplin juga bisa. Atau keselamatan, kesehatan. Narkoba ini maksudnya ke keyakinan terkait kesehatan. Kemudian menghormati orang lain lagi, kesehatan dan keamanan, nilai-nilai universalnya. Masih banyak lagi, ini hanya sebagai contoh saja. 5 posisi kontrol. Nah, kita ada di posisi kontrol apa sih kita kira-kira? 1, kita lihat 5 posisi kontrol itu. Kita sebagai yang mana selama ini? Apakah menjadi penghukum
atau pembuat orang merasa bersalah, atau posisi kontrol sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini posisi kita di dalam kelas. Kalau Bapak Kepala mungkin posisinya di sekolah, di satuan pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana selama ini? Ancaman terus ini. Jangan orang lain. Mungkin secara keseluruhan kita pernah berada di posisi Ya. semuanya ya. Pernah menjadi penghukum, pernah, iya kan? Menjadikan pembuat orang merasa bersalah, pernah. Iya. Tolong deh, gara-gara kamu ibu dimarahin Pak Kepala. Itu biasa yang kita lakukan kalau ada anak yang ribut. Nah itu pernah. Teman, menjadi teman. Ayolah demi ibu nih, kerjain tugasnya. Nah, atau pemantau. Kalau pemantau ini cenderung dia menggunakan data. Ya, jadi kita punya base data, tidak hanya seperti yang penghukum atau ini langsung aja. Kita punya datanya. Oh, tidak mengerjakan tugas ya kamu, berarti nanti istirahat, kamu jangan istirahat, kerjakan tugasnya. Itu salah satu pemantau. Nanti setelah itu laporannya kasih ke ibu. Nah itu adalah posisi pemantau. Ternyata itu juga tidak baik. Yang paling baik adalah menjadi Tapi manajer. kayaknya juga kalau saya lihat para wali kelas kan manggil anak-anak yang bermasalah ya, itu contohnya kan dibuat surat panggilan sebagai data ya, kemudian diberi kesempatan untuk berubah ya, kayaknya sudah mengarah ke sana sebetulnya. Iya, betul mengarah ke Bapak. manajer. Iya, Jadi bagaimana sebaliknya kamu itu memperbaiki masalah ini, jadi beri kesempatan. Jadi tidak hanya pemantau, sudah banyak juga yang mengarah Iya, ke situ. betul. Betul Bapak. Jadi memang kita pasti sudah pernah berada di 5 posisi kontrol ini, baik sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah bukan mungkin seyogianya untuk kedepannya yang 4 ini harus sedikit kita rubah supaya kita bisa menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita, terutama di dalam pembelajaran. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mengontrol posisi mereka di level manajer ini, mereka ini tidak akan merasa orang yang gagal. Tapi mereka akan kita rubah dari yang tadinya gagal menjadi orang yang sukses. Dengan apa? Dengan cara menstabilkan keadaan dulu, menstabilkan identitas. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita dengarkan dulu. Setelah itu barulah nanti kita tanya seperti apalah yang mereka inginkan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah diyakini. Nah, sebentar lagi. Nah, ini contoh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Senyum-senyum ini ibu-ibu biasanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Kalau kita suka dari dulu kamu mah begitu ya, menghukum. Lakukan teman ya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah ini biasanya saya pun begitu teman ya. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai pemantau. Jadi terkesan menggunakan data, maksudnya ada imbalannya. Kamu melakukan ini dapat bintang. Itu kan nanti akan kembalinya ke ketergantungan. Kalau nggak dikasih bintang, mereka nggak akan melakukannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
posisi manajer, ditawarkan untuk mendapatkan solusi bersama. Makanya anak-anak kita ketika ditanya menang baik, diam saja. Ya kan, nah ini berarti guru harus intervensi kan. Nah, menawarkan, pastinya begitu kan? Iya, betul. Menawarkan solusi-solusi alternatif gitu. Iya, betul. Ini menurut kamu yang paling baik yang mana dari Iya. solusi-solusi? Karena cenderungan anak-anak kita ditanya diam saja, nggak mau ini. Harus ada pemantik. Nah itu Iya. makanya. Jadi kalau anak-anak kita cenderung mereka masih belum bisa mengungkapkan Iya. apa yang dia rasakan. Jadi harus dari kita diberikan pemantiknya dulu. Mungkin dengan begini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum. Ketika dia mau mengerjakan lebih awal, pasti dia punya perasaan gini, saya makan dari dulu juga udah dicap selalu terakhir ini, baiklah. Nah itu dampaknya seperti Berarti itu. ngajari membaca itu dapat positif. Iya, positif. Oh, kamu sudah berkembang begini. Itu sudah lumayan ini. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang harus kita lakukan ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas itu? Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, supaya emosi mereka itu stabil dulu. Dengan kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jadi bukan kamu saja yang melakukan seperti ini. Jadi mereka supaya cooling down dulu, stabil dulu emosinya. Setelah itu baru memvalidasi kebutuhan. Ditanya, kenapa sih memang kamu tadi melakukan apa? Setelah bercerita, oh saya terlambat Bu di pelajaran Pak Ian sehingga saya tidak diizinkan masuk. Nah kira-kira apa yang membuat kamu terlambat? Mereka akan bercerita. Kita akan tahu kebutuhan mana yang mereka butuhkan. Apakah tadi butuh kasih sayang,